Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Erlangga. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Budiang, yaitu refleks patologis dan pemeriksaannya. Pengertian refleks patologis ini adalah pemeriksaan neurologis yang dilakukan pada pasien dengan dugaan lesi supermotor neuron atau UMN, misalnya stroke, cedera otot, traumatik, dan kelainan pada tulang belakang. Refleks patologis ini gerakan volunteer yang muncul akibat suatu rangsangan. Gerakan ini seharusnya tidak muncul pada orang dewasa sehat, tetapi dapat muncul secara normal pada anak kecil dan bayi sebagai refleks primitif. Kemudian ada macam-macam refleks patologis. Yang pertama ada refleks Hoffman dan Tromner, yang kedua ada refleks Babinski, yang ketiga ada refleks Oppenheim, yang keempat ada refleks Gordon, yang kelima ada refleks Schaeffer, dan terakhir ada refleks Rossolimo. Refleks Hoffman, pemeriksaan ini dapat dilakukan pada pasien dengan posisi terlentang atau duduk santai. Pemeriksaan memegang pergelangan tangan pasien dan meminta pasien untuk melemaskan jari-jari tangan. Jari tengah pasien dijepit menggunakan jari telunjuk dan jari tengah pemeriksa. Pasien melakukan goresan kuat pada jari tengah pasien menggunakan ibu jari. Kemudian interpretasi. Refleks hormon dinyatakan positif bila prosedur pemeriksaan di atas menimbulkan respon fleksi jari telunjuk, serta fleksi dan abduksi ibu jari, dan terkadang disertai fleksi jari lainnya. Refleks Tromner. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada pasien dengan kondisi terlentang atau duduk santai. Pemeriksa memegang pergelangan tangan pasien dan meminta pasien untuk memfleksikan atau melemaskan jari-jari tangan. Pemeriksa menggunakan jari tengah tangan lainnya mencolek-colek ujung jari tengah pasien. Interpretasi. Refleks Tromner dinyatakan positif bila goresan pada ujung jari tengah pasien menimbulkan gerakan fleksi ibu jari, jari telunjuk, dan jari-jari lainnya. Kemudian ada refleks Babinski. Pemeriksaan memegang pergelangan kaki pasien agar posisi kaki tidak berubah. Pemeriksaan menggoreskan telapak kaki pasien menggunakan ujung tumpul palu refleks secara perlahan dan usahakan tidak menimbulkan nyeri. Interpretasi. Refleks Babinski dinyatakan positif bila terdapat gerakan dorsofleksi ibu jari yang mungkin disertai dengan mekarnya jari-jari lainnya. Refleks Babinski dinyatakan negatif bila terjadi pelantar fleksi jari-jari kaki. Jika tidak ada gerakan, maka dianggap sebagai respon netral dan tidak memiliki signifikasi klinis. Refleks Oppenheim. Pasien posisi berbaring terlentang dan rileks. Pemeriksaan menggunakan jari telunjuk dan jari jempol untuk mengurut tulang tibia pasien dari atas ke bawah. Interpretasi. Refleks Oppenheim positif jika ada respon dorsofleksi ibu jari kaki yang disertai mekarnya jari yang lain. Refleks Gordon. Pasien dalam posisi berbaring terlentang dan rileks. Pemeriksaan menggunakan kedua telapak tangan untuk melakukan pijatan pada otot betis pasien. Interpretasi. Refleks Gordon positif jika ada respon dorsofleksi ibu jari kaki yang disertai mekarnya jari-jari lain. Refleks Rossolimo. Pemeriksaan melakukan ketukan menggunakan palu refleks pada telapak kaki di daerah basis jari-jari kaki pasien. Interpretasi. Refleks Rossolimo positif jika timbul fleksi pelantar jari-jari kaki nomor 2 sampai nomor 5. Refleks Schaeffer. Pasien dalam posisi berbaring terlentang dan rileks. Pemeriksaan melakukan pijatan pada tendon Achilles pasien. Interpretasi.
Refleks Shaver positif jika ada respon dorsofleksi ibu jari kaki yang disertai makara jari-jari yang lain. Terima kasih.